Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatan Silo, dosen tetap di STKIP Muhammadiyah Kota Pagar Alam, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu apresiasi puisi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 2, dengan kode mata kuliah yaitu di 2012-4212 berbobot di 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka, baik materi, dan 1 kali ujian tengah semester, 1 kali di ujian akhir semester. Mata kuliah ini berisi pembahasan berkaitan dengan ruang lingkup apresiasi puisi, kemudian ada langkah-langkah dalam mengapresiasi puisi, kemudian ada tingkatan dalam apresiasi puisi dan unsur-unsur yang membangun puisi. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga menjelaskan berkaitan dengan gambaran puisi Indonesia dan juga penyair Indonesia dan karya-karyanya. Di akhir mata kuliah nanti, mahasiswa dibekali teknik dan cara menyusun dan membuat sebuah karya puisi sehingga dapat dijadikan antologi puisi yang dibukukan dan diterbitkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi CPL 1, CPL 2, dan juga CPL 3 yang tertuang dalam RPS. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri, ini meliputi CPMK 1, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dari ruang lingkup apresiasi puisi. Kemudian ada CPMK 2, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis unsur-unsur yang membangun puisi. Dan yang ketiga yaitu CPMK 3, diharapkan nanti mahasiswa mampu menciptakan dan menghasilkan karya sastra puisi yang dimuat dalam buku antologi puisi. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi DIA, di mana delivery atau cara penyampaian materi. Dalam hal ini saya menggunakan metode ceramah interaktif, kemudian menggunakan media pembelajaran, juga RPS, serta kontrak perkuliahan. Untuk interaksi sendiri atau kegiatan timbal balik, dalam hal ini saya mengupayakan diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab, dan storytelling. Untuk assessment atau cara mengukur pemahaman, dalam hal ini saya mengajukan mahasiswa untuk membuat sebuah puisi, kemudian membacakan puisi dan menganalisis puisi yang sudah dibuat tadi. Selain itu ada juga unsur penilaian lainnya seperti ujian, absensi, dan juga UAS dan juga UTS. Untuk metode pembelajaran sendiri di sini meliputi metode ceramah, diskusi kelompok. Dan mengenai referensi buku, dalam hal ini saya menggunakan referensi buku utama dan juga referensi buku pendamping. Untuk referensi buku utama sendiri saya menggunakan buku Teori dan Apresiasi Puisi dari Herman J. Waluyo. Kemudian untuk buku pendamping sendiri, di sini ada antologi puisi lama dan juga antologi puisi baru, karya saya dan juga mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kota Pagar Alam. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah apresiasi puisi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita lanjut ke pembelajaran seperti biasa. Seperti pertemuan minggu lalu ya, kita membahas berkaitan dengan ruang lingkup apresiasi puisi, dan hari ini kita masuk ke pembelajaran mengenai unsur-unsur yang membangun puisi ya. Tetap di mata kuliah apresiasi puisi ya. Dan seperti biasa hari ini semuanya masuk ya? Masuk ya? Oke, absen dulu ya. Yalma? Hadir. Keisha? Hadir. Yen? Tasya? Hadir. Mia? Hadir. Opa? Hadir. Satrawijaya? Saya Pak. Oke. Densa? Ganti ya? Indah? Putri Utami? Danu? Saya Pak. Cindy? Hadir. Tasya? Saya Pak. Kaisa? Hadir. Tara? Hadir. Natasha Dera? Hadir. Alia? Hadir. Andi? Hadir. Satria? Hadir. Lutfia? Hadir. Oke, hadir semua ya.
Oke, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, hari ini kita lanjut ke teori yang berkaitan dengan unsur-unsur yang membangun puisi ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang tujuan dari pembelajaran apresiasi puisi ini, seperti yang Bapak sampaikan di beberapa pertemuan kemarin, tujuan dari pembelajaran apresiasi puisi ini kan kita memahami ruang lingkup apresiasi puisi. Ya, ditambah lagi kita juga harus menjelaskan tingkatan dalam apresiasi puisi, lalu kita menerapkan langkah-langkah dalam mengapresiasi puisi, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun puisi, dan juga mengapresiasi puisi yang utuh dan mendalam, serta membuat puisi nanti ya, puisi yang kalian buat, yang seperti yang saya sampaikan, tugas itu akan dibuat dalam bentuk buku antologi puisi. Ya, oke. Berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu, ya, mengenai ruang lingkup apresiasi puisi, ya, kalau kita memahami definisi dari apresiasi puisi sendiri, ya, apresiasi puisi itu apa? Boleh disampaikan? Apresiasi puisi, ya, apresiasi puisi kan seperti yang saya sampaikan, ya, itu kegiatan yang dilakukan untuk memahami, kemudian menilai dan mengapresiasi puisi yang dibacakan ataupun karya yang sudah dibuat. Ya, itu ya. Ada yang lain? Apresiasi puisi itu apa kira-kira? Apresiasi. Mendeskripsikan, memaparkan puisi yang sudah dibuat tadi. Oke, yang lain? Menghayati. Menafsirkan. Oke, bagian dari sebuah apresiasi ya. Oke, seperti yang tadi disampaikan, berarti kalau kita mengapresiasi, ya, mengapresiasi puisi, berarti kita menghayati, dikatakan menyimak, membacakan. Tapi bentuk tertinggi dari apresiasi puisi yaitu menghasilkan sebuah karya puisi itu, ya, itu yang paling tinggi. Setelah dibuat, dibacakan, kemudian dianalisis, nah itulah bentuk-bentuk dari sebuah apresiasi puisi. Ya, kalau berbicara ruang lingkup apresiasi puisi, ya, ada memahami, menilai, dan juga menikmati puisi. Kalau berbicara memahami, di sini sudah ada ya, memahami makna lahiriah dan batinnya yang disampaikan penyair melalui bahasa puitis. Artinya apa? Ya, kita memahami, ya, memahami puisi itu berdasarkan unsur-unsur yang membangun. Ya, unsur yang membangun puisi ada apa saja? Ayo. Intrinsik dan ekstrin. Nah, itu unsur yang membangun puisi, intrin dan ekstrin. Intrin itu apa? Ekstrin itu apa? Kalau yang intrin berarti dia membangun puisi dari dalam. Ya. Yang ekstrin berarti membangun puisi dari luar. Ya. Kalau berbicara yang membangun puisi dari dalam apa saja ya? Katakanlah ya, ada tema, kemudian rasa, ada amanat diksi, gaya bahasa, tipografi, ya, ini kalau yang intrin. Kalau yang ekstrim berarti berbicara dengan penyair, ya, latar belakang, sosial budaya, pengetahuan sejarah dan nilai-nilai, ya, yang pernah kita bahas waktu itu ya. Berkaitan dengan gaya bahasa, nah ini, ya, kemarin di beberapa minggu yang lalu ya kita sudah membahas berkaitan gaya bahasa kan. Gaya bahasa itu ada perbandingan, pertentangan, penegasan dan sindiran. Ya, katakanlah kita mencontoh gaya bahasa perbandingan, membandingkan dua hal atau lebih untuk membuat yang dibandingkan itu menjadi hidup. Ada apa saja belajar perbandingan? Metafora, personifikasi, hiperbola, simile. Oke, ya. Kita ambil salah satu contoh gaya bahasa hiperbola. Ya, gaya bahasa hiperbola itu gaya bahasa yang seperti apa itu? Oke, gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu itu ya. Contoh. Oke, Dera. Air matanya membanjiri dunia. Air matanya membanjiri seisi dunia, ya. Itu melebih-lebihkan kan, tidak mungkin air mata seseorang bisa membanjiri seisi dunia, ya kan? Itu kan dilebih-lebihkan itu ya. Oke, yang lain. Ayo, yang melebih-lebihkan sesuatu. Senyummu candu bagi narkoba. Nah itu, senyum candu bagaikan narkoba katanya. Itu juga melebih-lebihkan kan? Mana ada senyum yang candu bagaikan sebuah narkoba. Narkoba itu kan identik dengan candu kan?
Nah itu, ya, itu salah satu ya. Kalau bicara tipografi ya, tipografi bentuk dari puisi, ya, bentuk dari puisinya, kemudian diksi, pilihan kata, ya, kemudian tema ya. Kalau bicara tema ya seperti yang saya sampaikan ya, dari kamu puisi, ada puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer, kamu menjerumus lagi puisi baru, puisi yang seperti apa yang akan kamu buat, ya, puisi romans mungkin, ya, atau puisi lagi satir, nah itu ya. Oke, kemudian berkaitan dengan tingkatan apresiasi puisi ya. Nah, dalam mengapresiasi pun ada tingkatan-tingkatannya, ya. Tadi sempat Pak singgung ya berkaitan dengan tingkat-tingkatan kan. Tingkatan yang paling tinggi itu apa? Tingkatan yang paling tinggi ya salah satu tadi menghasilkan sebuah karya yang keren. Ya. Tapi ya dalam konteks pembelajaran khususnya dalam buku ya, sumber yang Ji Waluyo ini, tingkatan apresiasi puisi itu meliputi ada 4 tingkatan, dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya. Yang pertama itu ada tingkatan empati. Nah, dalam hal ini, ya, di sini dijelaskan bahwa pembaca baru sampai di tahap merasa, ya, merasa. Dalam tahap merasa. Kalau misalkan puisinya itu puisi bertemakan sedih, berarti dia sudah bisa merasakan puisi itu sedih. Nah, kalau puisinya bahagia, dia masih di tahap dapat merasakan puisi ini bahagia. Kalau yang sedang jatuh cinta berarti puisi yang berbunga-bunga misalnya. Ya, itu ya. Kemudian tingkat yang kedua adalah tingkat keterlibatan. Nah, keterlibatan maksudnya apa? Dalam konteks ini sekali lagi ya, sumber Herman J. Waluyo dia mengatakan bahwa pembaca mulai masuk ke dalam puisi, membayangkan dirinya itu menjadi si aku dalam puisi tersebut. Maksudnya apa? Dia sudah mulai agak sedikit satu tingkatan di empati tadi. Dia sudah merasa ini seolah-olah dia yang ada di posisi itu misalkan. Kalau sedih, ya, sedih dia merasa bagaimana caranya dia menempatkan dirinya untuk bisa sedih. Itu ya. Oke, kemudian tingkatan yang ketiga ini tingkat pemahaman. Nah, dalam hal ini setingkat lebih di atas yang keterlibatan tadi, pemahaman maksudnya apa? Dia sudah memahami isi, makna, dan unsur-unsur yang membangun puisi tadi yang tadi disampaikan tadi. Dia sudah di tahap ini, sudah bisa menebak, oh ini isi puisi ini seperti ini, kemudian makna puisi ini seperti ini. Kemudian dia juga sudah bisa memahami yang berkaitan dengan unsur-unsur yang membangun puisi tadi, ya, yang entah itu intrim ataupun ekstrim. Ya, sudah di tahap itu. Oh, dia sudah tahu, oh ini kalau misalnya membuat puisi harus memperhatikan pilihan katanya atau diksi, gaya bahasanya juga harus dipertimbangkan, kemudian tipografi, bentuk dari format puisinya dia perhitungkan juga, sudah sampai di tahap itu. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini tingkatan yang paling tinggi, seperti yang tadi disampaikan ya, tingkat reaksi kritis. Atau boleh dikatakan tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam apresiasi puisi. Pembaca tidak hanya paham, tapi juga bisa menilai, menafsirkan. Selain dari tadi apa yang Bapak sampaikan, ya, selain ada hasilnya, ya, menghasilkan sebuah puisi karyanya tadi, dia juga merupakan sudah di tahap tidak hanya paham, tapi juga bisa menilai. Dia juga sudah bisa mengkritik puisi yang entah itu dibacakan atau yang dia buat sendiri. Dia bisa mengevaluasi sendiri. Ya, itu tingkatan yang paling tinggi. Ya, oke. Sejauh ini dari tingkatan apresiasi puisi ada yang ingin ditanyakan mungkin boleh berkaitan dengan tingkatan dalam mengapresiasi puisi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya,
Oke, nah kalau bicara langkah-langkah dalam mengapresiasi puisi ya, di sini pun ada langkah-langkahnya. Ya, yang pertama, ya, kalau misalnya kita ingin mengapresiasi puisi, mau tidak mau ya yang harus kita lakukan harus membaca utuh puisi yang akan kita apresiasi. Ya, dibaca dulu, dibaca secara utuh dan berulang-ulang. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar agar memahami agar memahami isi dari puisi tersebut. Ya itu boleh dikatakan juga masuk dalam kategori, karena kita kalau misalkan ingin mengapresiasi, kan mengapresiasi itu ada 3 tingkatan. Kalau misalnya kita fokus ke tingkatan yang paling tinggi, berarti kita memang harus baca berulang-ulang supaya kita dapat memahami isi dari puisinya. Itu, ya, oke, masuk situ ya. Kemudian nanti kita memahami, ya, memahami makna kata, larik, dan makna secara umum. Ini berkaitan dengan pilihan kata atau diksinya tadi. Ini kita pahami satu persatu. Kemudian, ya. Kemudian ada tingkatan menganalisis. Nah ini yang analisis yang seperti kita buat. Kalau misalnya kamu membuat sebuah puisi, ya, puisinya dianalisis berdasarkan pemahaman kalian. Entah itu kamu ingin membahas berkaitan dengan unsur intrim ataupun ekstrim, atau dari sisi teori, dan teori apa itu tidak jadi masalah, ya, menyesuaikan. Kemudian ada menginterpretasi. Nah ini menginterpretasi ini menafsirkan, ya, menafsirkan makna yang tersirat di dalam puisi tersebut. Oh ini kita punya masing-masing kalian ini pasti punya penafsiran yang berbeda-beda kalau misalkan mendengarkan orang yang membaca puisi. Nah itulah penafsiran. Tapi sekali lagi penafsirannya ini harus disesuaikan berdasarkan teori dan sumber yang berlaku, ya. Kemudian ada menilai, ini ya, menilai tadi mengevaluasi sama halnya ya, dan juga menikmati, menikmati puisi, ya, sebagai karya sastra, ya. Oke. Nah ini contoh puisi, ya. Coba boleh dibacakan salah satu contoh puisi, ya. Nanti kita salah satu dari kalian membacakan contoh puisi ini, nanti kita analisis, ya, berdasarkan apa? Unsur intrin dan juga ekstrinsik. Boleh? Oke, Sastra Wijaya ya. Boleh Sastra, maju. Baik. Karya seperti Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, kasih tepuk tangan ya. Nah, ini salah satu contoh puisi ya, karya Sapardi Djoko Damono ya. Aku ingin. Nah, tadi sudah dibaca oleh Sastra Wijaya. Sekarang, ya, kita coba mengupas ini, menganalisisnya berdasarkan unsur intrin dan ekstrinsik dulu. Nah, kalau bicara tema ya, kira-kira tema puisi ini apa nih? Ayo. Mia? Tema itu buat cinta. Oke, berkaitan dengan cinta ya. Oke. Nanti kita koreksi ya. Oke, terus kalau berbicara gaya bahasanya, gaya bahasa di sini ada tidak kira-kira? Ada di mana? Boleh disampaikan. Jangan bagian baitnya mana? Nanti kita koreksi. Gaya bahasa metafora. Oke. Di bagian kayu kepada api yang menjadikannya abu. Oke. Yang lainnya juga sama ya. Oke.
Oke, kata tadi metafora kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kemudian awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu bagian dari sebuah metafora ya. Oke. Lanjut ya. Kalau berbicara tipografi, bentuknya ini masih bersifat konvensional ya. Seperti pada umumnya. Ya, belum ada aneh-aneh, karena yang aneh-aneh itu tipografi bentuknya itu biasanya yang kontemporer. Oke, terus diksinya menurut kalian gimana nih pilihan katanya? Masih biasa? Masih biasa? Biasa? Iya Pak, karena masih mudah dipahami. Oke, biasa dan masih mudah dipahami. Oke, ya. Selanjutnya apa lagi? Oke, kita kasih lihat ya. Nah, ini temanya cinta. Ya, kalau bicara rasanya ini tenang, lembut dan penuh. Oke, diksi sederhana tadi ya. Oke, gaya bahasanya tadi metafora tadi yang disampaikan oleh Cindy kan. Metafora kayu, api, awan, hujan. Nah, kemudian amanatnya. Nah, itu ya, cinta sejati tidak perlu diungkapkan secara berlebihan. Hal ini terlihat dari diksi yang dipilih tadi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Boleh. Dari poin itu kan sudah terlihat tuh. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan teori ini? Silakan. Oke, boleh. Daerah Kinanti ya. Silakan Daerah. Apa saja kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup apresiasi puisi? Oke. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup apresiasi puisi ya. Oke. Kalau berbicara kegiatan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup apresiasi puisi ya, sebenarnya ada banyak kegiatan ya. Kegiatan yang menyangkut apresiasi salah satunya membacakan puisi ya. Kemudian bisa berbentuk novel, cerpen ya. Tapi dalam konteks ini, kalau dalam ruang lingkup berarti tadi yang sudah kita bahas, kegiatan memahami, menilai, dan juga apa tadi? Memahami, menilai, menikmati. Nah, konteksnya itu ya. Memahami, dengan kita memahami puisi, kita bisa masuk dalam kategori langkah-langkah mengapresiasi puisi yang tingkatannya lebih dari yang empati mungkin ya. Kemudian menilai ya. Menilai berarti bisa masuk dalam tingkatan mengapresiasi yang paling tinggi karena sudah di tahap penilaian, evaluasi ya. Karena yang namanya menilai pasti sudah paham ya, sudah bisa mengkritisi ya. Oh, ini puisinya seperti ini. Kemudian memahami yang satu lagi tadi apa? Menikmati. Nah, kalau yang menikmati kan masih di tahap yang paling awal. Biasanya dia hanya merasa, oh, dia bisa menikmati puisi yang dibacakan, bisa merasakan emosinya. Ya, berarti itu kurang lebihnya. Daerah. Oke, satu lagi, boleh? Yang ingin bertanya kan terus lagi. Saya perkenalkan saya Juwana. Sini saya ingin bertanya, mengapa apresiasi puisi tidak hanya sebatas membaca, tetapi juga memahami dan menafsirkan? Oke. Mengapa apresiasi puisi tidak hanya sebatas membaca, tapi memahami dan juga menafsirkan? Oke. Seperti yang tadi disampaikan di awal ya, Danung, kalau berbicara mengapresiasi itu kan ada tingkatan-tingkatannya kan? Nah, tingkatan-tingkatan inilah yang membuat apa yang kita sampaikan itu menjadi lebih terarah. Katakanlah kalau misalkan membaca, ya, konteks membaca ini bisa hanya masuk di tahap tingkatan yang paling awal, empati tadi, karena dia hanya sebatas menikmati. Ya, oh ini orang yang membacakan puisi ini bagus. Ya, hanya sebatas menikmati itu. Kemudian berbicara menafsirkan dan memahami dan menafsirkan, artinya apa? Supaya ya tingkat kamu itu berada di tingkatan mengapresiasi yang tidak hanya di tahap awal saja. Ya,
Karena kan yang namanya kita mengapresiasi ini pasti kita harus berada di tingkatan yang paling tinggi katakanlah. Ya, salah satunya tadi ya, yang bernilai menghasilkan karya tadi. Untuk menghasilkan sebuah karya yang mau tidak mau kita harus bisa menafsirkan dan juga memahaminya tadi. Ya, itu ya. Itu dan cukup. Oke, hari ini kita cukupi ya perkuliahan kita hari ini ya. Jangan lupa ya berkaitan dengan pembahasan hari ini minggu depan mohon dipahami ya. Saya kata lebih kurang mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.